Halo semuanya, kita ketemu lagi di Rayudi Channel. Teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, mohon dukungannya ya untuk teman-teman subscribe ke channel ini. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya kembali ingin membuat skema atau diagram seputar kelistrikan mobil dengan pengapiannya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman lihat di channel saya sudah pernah mengupload kurang lebih hampir sama dengan yang saya akan bikin ini, tetapi di sini saya akan menambahkan sedikit bagaimana caranya kita mengetahui jalur-jalur kabel yang keterkaitan dengan pengapian mobil yang masih menggunakan platina ya teman-teman ya. Dan nanti kita juga akan membahas bagaimana caranya kita mengetahui apabila pengapiannya itu tidak ada ya, atau mobil tiba-tiba mogok. Nah langkah-langkah apa yang akan kita cari tahu penyebab kerusakannya. Nah teman-teman disimak aja video ini, dan saya utamakan video ini saya khususkan juga ya buat para pemula yang masih sedang dalam tahap belajar. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai pada tutorialnya. Saya akan membuat skema di sini teman-teman ya. Nah jadi kita harus mengenal nama-namanya ini ya, alat-alat apa aja yang saling keterkaitan di mesin mobil sampai pada akhirnya si mesinnya itu bisa hidup ya. Ada apa aja alat-alat yang menempel, bagaimana jalur kabelnya, itu yang mau saya bahas di kesempatan kali ini. Oke teman-teman, di sini masih kosong ya teman-teman ya, belum saya tulis apa-apa dan saya akan langsung menggambar teman-teman ya. Nah, jadi saya akan membuat di sini adalah aki standar aja, aki 12 volt. Jadi di sini ada min, di sini ada plus. Ini kita pakai aki standar aja ya. Jadi akinya 12 volt. Oke. Kemudian kita akan buat di sini namanya kunci kontak. Di sini saya akan bikin simpel aja teman-teman ya. Jadi saya nggak pinter gambar. Silakan teman-teman untuk menggunakan imajinasi ya. Oke, jadi kira-kira inilah kunci kontak. Biasanya mobil-mobil seperti Toyota Kijang, Daihatsu, Espas itu ya, atau Zebra, atau Suzuki Carry, Mitsubishi SS, dan mobil pada umumnya ya, itu biasanya kunci kontak itu dia ada 4 kabel ya teman-teman ya. Jadi kira-kira kalau saya bikin beginilah, ada 4 kabel ya. Nah yang satu masuk, 3 itu keluar ya teman-teman. Ntar saya akan jelaskan. Kemudian kita akan bikin di sini namanya box sikring ya, atau tempat untuk menaruh fuse. Setiap mobil ada ini teman-teman ya, ada box sikring. Jadi sikring tancap itu ada yang 15 ampere, ada yang 20 ampere, ada yang 30 ampere. Digunakan sesuai kebutuhannya. Nah, jadi di sini sikring saya bikin berarti ada 6 ya. 1 2 3. 1 2 3 berarti 6 ya. Berarti di sini ada kabel yang nanti akan masuk dan juga nanti akan keluar. Jadi masuk dan keluar ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan bikin di sini delco atau distributor ya. Nah, di sini tuh ada namanya platina. Kira-kira ya, ini deh ya. Nah, hanya kira-kira aja teman-teman ya. Nah, di platina seperti ini. Nanti di sini akan keluar satu kabel. Kemudian biasanya di sini akan dipasangin temennya tuh namanya kondensor. Oke, ini kadang-kadang ini umumnya ditaruhnya di ini ya, ditaruhnya di delco, nempel jadi satu, atau distributor yang kita sebut untuk pengapian dari platina itu ya. Nah kemudian dari
dari distributor ini. Nanti kita akan bikin di sini ini ya, kita akan bikin di sini busi aja 4 biji. Nah teman-teman, jadi di sini kita akan coba menyambung dulu ya kabel-kabel ini. Kemana aja kabel-kabel ini, kenapa dia bisa menyala ya mesin itu, dengan menggunakan dasar pengapian platina ya. Kemudian di sini ada satu lagi namanya kuil ya. Jadi kita akan bikin kuil atau coil. Di sini ada yang 2, ada yang 3. Kalau Toyota Kijang itu ada 3, sama aja nggak apa-apa. Kalau kiri Espas itu ada perbedaan juga ya, tapi dia intinya sama aja. Di sini ada min, di sini ada plus, jadi ini coil. Oke. Nah di sini tuh di tengah-tengah tuh ada kabel satu besar ya. Ini untuk kabel utama, dia gini modelnya kira-kira. Di sini ada, nanti saya akan pakai spidol merah untuk menyambung ya. Nah ini dulu yang mau saya ini coba untuk kita menyambung kabel-kabel ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung ya, kalau seumpamanya ada yang teman-teman misalnya di rumah ya punya bahan-bahan ini semua ya, teman-teman mungkin masih bingung ya gimana cara menyambung kabel-kabel ini, dia kemana aja sih jalurnya. Nah itu yang mau saya jelaskan di kesempatan kali ini, dan sekaligus kita sebentar akan mempelajari apa saja yang menyebabkan mobil itu kehilangan pengapiannya ya, apa yang dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil. Oke, jadi yang biru ini saya jadikan ground atau masa atau kontak bunyi. Nah jadi kita akan sambung berarti kabel min ini ke ground ya. Nah sini. Oke, ini saya pakai spidol merah tapi maaf kurang begitu jelas ya. Ini sudah jadi ground, berarti ini semua sudah jadi ground. Nah kemudian dari sini aki plus ini nanti ada keluar kabel satu langsung masuk ke kunci kontak ya. Nah biasanya yang masuk itu ada tulisan B, baterai maksudnya. Nah kunci kontak itu kan ketika dalam posisi off, di sini listrik belum terhubung ya teman-teman ya. Jadi di sini listrik masih belum terhubung. Nah ketika kita memutar kunci kontak itu 1 kali, maka di sini akan keluar namanya ACC. Nah ini biasanya diperuntukkan untuk pemasangan tip mobil ya, atau untuk keperluan yang lain. Kemudian ketika kita memutar kedua kali, maka di sini akan terjadi kunci kontak sudah on. Nah, sudah on ya, sudah on berarti di panel itu sudah menyala. Gambar lampu oli, gambar aki, gambar handrem dan lain-lain teman-temannya itu sudah menyala saat kunci kontak diputar 2 kali. Nah yang ketiga ini adalah on untuk starter. Nah ini tidak saya pakai karena yang kita bahas di sini aja, di seputar ini ya kurang lebih. Nah kemudian saat kunci kontak ini di on, panel sudah menyala ya, putar 2 kali berarti di sini ya, maka listrik akan masuk ke sikring, box sikring ya. Nah ini listrik sudah masuk lewat sikring. Nah sini satu lagi dia output ya, dia keluar. Kalau misalnya ini di paralel ke sini, nah maka dua ini sudah dapat setrum lewat kunci kontak on, lewat sikring ya. Jadi nggak boleh langsung karena sikring ini adalah sebagai pengaman. Nah kemudian dari sini biasanya ini akan dipasang sikring, nilainya itu 15 ampere atau 10 ya kurang lebih lah, 15 antara 10, 15, 20 ampere. Standarnya sih 15 ampere ya. Nah kemudian dari kunci kontak on ini maka strum itu akan masuk langsung ke sini ya, akan masuk langsung ke sini. Oke ya, masuklah ke kuil positif. Ini teman-teman jangan sampai salah pasang loh ini. Sekalipun salah pasang masih bisa hidup, tapi kalau ini terbalik kuil itu akan panas.
Jadi lihat aja di kuil itu tetap di situ ada kodenya plus minnya ya. Nah kemudian yang ini, yang min ini dia akan terhubung ke sini, dia akan masuk ke kabel yang ada di platina. Nah sini ya. Nah sep, nah kondensor juga jadi satu. Nah ini jadi satu ya. Ini berarti sudah terhubung dengan platina. Nah ini dulu listrik dasar dasar listriknya ini dulu ya. Berarti di sini belum ada output untuk pengapian ya, masih kelistrikannya. Nah jadi sampai sini saya jelaskan dulu sama teman-teman ya. Nah ketika kunci kontaknya di on, maka koil sudah mendapat strum positif. Oke ya. Nah saat mesin itu dinyalakan, maka rotor akan berputar. Saya berikan contoh teman-teman ya. Ini sudah saya siapkan sebagai contoh. Ini namanya delco. Ini ya. Yang ini. Nah ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Ini yang kita sebut delco atau distributor ya, inilah kurang lebih. Perhatikan di dalam sini ada platina. Ini ya platina ya. Nah inilah dia yang saya sudah gambar tadi. Nah paham ya teman-teman ya. Nah jadi saat platina ini saat mesin itu dinyalakan, maka rotor ini akan berputar ya seperti ini. Nah dia berputar ya. Nah tentu saja digerakin oleh gigi yang ada di bawah sini. Nah gigi ini kemana sambungannya? Sambungannya ke noken as ya teman-teman ya. Yang gigi ini yang ada di dalam mesin. Jadi ini dipasang ke dalam mesin. Saat mesin berputar, maka gigi ini akan berputar, rotor akan berputar, dan platina akan beradu ya. Seperti ini teman-teman. Lihat ya. Nah kalau begini dia nggak kena, kalau gini dia kena, karena di sini ada tonjolannya. Ini lebih tinggi ya. Nah, ada yang rata, ada yang tinggi. Paham ya teman-teman ya. Nah jadi saat platina itu terhubung begini ya, maka kuil ini akan terjadi koslet. Ini terhubungnya di sini terjadi koslet. Nah saat ini terjadi koslet, ini di kosletin ini teman-teman ya. Kenapa saya bilang di kosletin, saya kasih tahu lagi ya. Nah karena platina ini, perhatikan ya, platina yang ada di sini. Ini kan ada kabel ya. Nah ini kabel platina. Di sini ada kit ya, ada kit untuk pengaman supaya arus yang ada di sini ya, yang dari sini nih, nah dari sini dia tidak langsung kontak ke massa. Makanya ada kit plastiknya ini ya. Ini tembus ke sini. Jadi teman-teman harus waspada pada saat pemasangan begini tuh. Di sini tidak boleh kontak langsung ya. Jadi kabel ini tidak boleh langsung kena massa, ini nggak boleh. Karena kalau ini langsung kena massa, otomatis di sini sudah ada min, sudah masuk. Nah saat kunci kontak itu di on, dibiarkan lama-lama, maka koil ini akan panas. Nah jadi pada saat ini berputar, platina itu kan koslet ya, dia begini yang dalam ini ya, maka kuil ini akan berubah menjadi tegangan. Nah di sini akan keluar ya kabel kuil namanya, itu besar ya, keluar sini, dia ke sini, terus dia ke sini. Nah sampai sini ketemulah namanya tutup delco. Tutup delco tuh dipasangnya di atas ini teman-teman ya, dipasang di atas ini kan. Nah, coba lihat kalau punya mobil di rumah yang masih menggunakan platina, pasti di atasnya sini tuh ada tutup delco. Ini buat klemannya.
Nah, kiri kanan. Nah, di atas ini tuh sudah ada 5 lubang ya untuk penempatan kabel busi dan juga sekaligus kabel kuil. Nah, maka yang dari tengah sini akan masuk ke tengah-tengah delco, tengah-tengah tutup delco ya. Nah, nanti dari tengah-tengah tutup delco ini masuk, maka dia akan terhubung di atas ini teman-teman ya. Nih. Nah, sini sebagai contoh ya teman-teman ya. Nah, ini namanya tutup delco. Ini buat mobil Zebra ya, hanya sebagai contoh aja. Nah, jadi waktu dipasangkan ke sini ya, ini masuk gini ya. Nah, maka ujung rotor ini akan menempel pada kumparan ini teman-teman ya. Nah, ini nih. Ya, nempel ke sini nih. Nah, masuklah dia ke situ kan. Nah, perhatikan di sini kan ada jalur untuk ke kabel busi ya. Ada 1, 2, 3. Nah, karena ini 3 silinder ya, sebagai contoh 3 ya, tapi kalau yang ini kan 4. Sama aja sih, hanya beda 3 silinder 4. Jadi intinya dia gini nih, si rotor tuh kalau udah terpasang gini. Nah, jadi saat dia ke sini, muter ke sini, maka di sini akan terjadi percikan api. Saat dia ke sini, ini akan terjadi percikan api dan begitu seterusnya teman-teman. Nah, jadi saat ini sudah terjadi koslet, di sini sudah mengeluarkan tegangan ya. Ini hati-hati dengan kabel kuil ini karena besar banget tegangannya. Kalau teman-teman kesetrum lumayan sih. Bisa agak meriang dikit ya. Hati-hati karena sini sudah berubah menjadi tekanan ini ya, sudah menjadi voltase yang besar ya teman-teman ya. Sudah jadi tegangan. Nah, kemudian dari tengah-tengah sini dibagi-bagilah ya, dari tengah-tengah ini nih. Nah, maka dia akan dibagi ya jadi 4. Jadi urutannya itu, jadi ini busi nomor 1, katakanlah ya begitu ya, busi nomor 2, busi nomor 3, busi nomor 4. Ini urutan businya teman-teman ya. Nah, jadi kabel kuil masuk ke tengah-tengah, baru dia akan dibagi ya, akan dibagi tentunya sesuai topnya ya. Jadi bukan berarti urutannya 1 2 3 4, enggak ya. Jadi urutannya untuk mobil 4 silinder itu, urutan untuk mobil bensin itu ya 1 3 4 2. Nah, ini urutannya nih. Maksudnya gini, putaran rotornya ini ya, putarannya ini kalau misalnya dia sudah selesai terjadi pembakaran di nomor 1, misalnya ya, misalnya ini dari sini nih yang 1 nih ya, ada 1 ya, ada ininya ya. Nih nomor 1 nih. Misalnya yang ini sudah terjadi pembakaran di 1 ya, busi nomor 1 sudah meledak. Nah, ini sudah meledak. Nanti kan rotor masih berputar. Nah, pada saat dia berputar ke sini, berarti sudah pindah dong ke sebelah sininya. Bukan berarti pindah ke nomor 2 ya teman-teman ya. Jadi nggak gitu. Jadi harus berurutan sesuai top pengapiannya. Nah, jadi urutannya itu dari 1, kemudian 1 3 4 2. Nah, sini dia urutannya gitu ya teman-teman ya. Jadi 1 3 4 2 sesuai top pengapiannya, dan itu sudah pasti ada hubungannya dengan terjadi pembakaran di ruang bakar ya, antara silinder, piston, dan juga klep, baik itu klep api maupun klep minyak. Itu dia yang mengatur, dan pengapian ini yang akan menyesuaikan. Nah, jadi sampai sini teman-teman mungkin udah bisa ada gambaran ya. Kalau untuk pemula mungkin masih agak bingung, tapi jangan patah semangat ya. Terus belajar.
banyak-banyak baca buku biar teman-teman bisa lebih membantu juga, dan segera kalau ada kesempatan untuk praktek aja. Oke, jadi sampai sini teman-teman, ini yang ini aja ya, ini yang dasarnya aja yang gampang. Nah, sekarang saya mau kasih tahu sama teman-teman, kalau seumpamanya terjadi pada suatu saat api itu kehilangan ya, maaf diralat, misalnya nggak ada apinya gitu, mobil nggak mau hidup ya. Ciri-ciri mobil tidak ada pengapian itu sama sekali nggak mau hidup ya teman-teman ya. Jadi harus dibedakan. Kalau ciri-ciri bensin habis itu dia kadang masih mau hidup kemudian mati. Tapi kalau apinya nggak ada sama sekali, itu sampai aki tekor nggak bakalan nyala ya teman-teman ya. Jadi prosesnya itu ya kita harus menggunakan tes pen DC. Tes pen DC itu ya kita harus beli ya, itu kurang lebih harga 15.000. Yang ada kabelnya itu tes pen DC namanya ya teman-teman ya. Nah, kita menggunakan itu sebagai alat bantu untuk kita mencari tahu di mana terjadi sumber kerusakannya. Misalnya kunci kontak di on dulu, coba cek di sini nih. Nah, di sini ada setrum masuk enggak? Kalau di sini tidak ada setrum positif yang masuk, bisa jadi si kring ini ada terjadi kerusakan, apakah putus, apakah kotor. Nah, kalau memang tidak ada masuk ke sini, nggak ada plus ya, nggak ada strum masuk ke sini, bisa jadi itu kemungkinannya. Atau kemungkinan lain juga bisa juga kabelnya ada yang kendor, atau kabelnya sudah kena korosi, kotor atau apa ya, itu bisa berkemungkinan juga. Nah, kemungkinan yang kedua, kalau di sini sudah ada plusnya, sudah keluar plus, bisa jadi di sini di platina terjadi kotor. Sini ya teman-teman ya. Nah, di daerah sini nih karena suka kotor kan, nih di tengah nih antara ini ya, nih ini suka kotor di sini ya kan. Jadi dia pada saat dia gini nggak mau memercikan api karena terjadi kotor yang menumpuk terlalu banyak atau sudah terjadi bolong. Jadi pada saat dia beradu begini, di situ tuh ada api ya teman-teman ya. Itu sebabnya yang paling bagus sih digunakan CDI, jadi biar bisa lebih awet. Kalau seumpamanya platinanya sudah benar tapi mungkin apinya masih ada, bisa juga berkemungkinan juga ini kondensor. Ini kan ada di sini nih, contohnya nih, ini kondensor nih. Dia harus membantu platina ya supaya apinya keluarnya sempurna. Tugasnya membantu platina ya, memberi arus listrik yang maksimal ya teman-teman ya, supaya koil bisa bekerja dengan maksimal. Nah, kemudian kalau seumpamanya masih tetap tidak ada apinya juga, bisa berkemungkinan koil ini yang bermasalah. Nah, ciri-ciri koil bermasalah itu apa? Kita pegang aja pakai tangan. Kalau misalnya dipegang pakai tangan udah nggak bisa, maksudnya bos pegang kita kaget gitu ya, panas banget. Nah, kemungkinan ini juga rusak. Nah, langkah selanjutnya juga kalau seumpamanya tetap juga tidak mau hidup gitu ya, nah harus dicek di bagian tutup delco. Kadang-kadang ini bermasalah nih, ini kadang-kadang nggak nyambung sama ini, karena saya pernah ada kasus gitu ya. Jadi di balik sini tuh kalau dicabut tuh ada per nih, dan ada per kalau dicabut di sini tuh kotor. Atau di sini kanannya ini teman-teman harus bisa dibersihin. Nah, ini juga bisa menyebabkan api tidak bisa memercik ke sini ya teman-teman ya, ke setiap kabel busi yang menuju ke busi. Atau bagian rotor ininya juga atasnya kotor, atau bisa juga berkemungkinan rotor ini bocor. Nah, jadi kurang lebih begitu teman-teman sebagai dasarnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih pemula, ini yang ringan-ringan aja dulu ya teman-teman ya yang kita pelajari. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di channel saya sudah bahas agak sedikit banyak juga ya seputaran dunia otomotif atau kelistrikan mobil. Teman-teman boleh subscribe ke channel ini, dan kalau ada pertanyaan teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Mungkin saya bisa bantu jawab. Nah, pentingnya teori itu gini ya teman-teman ya, ketika kita belajar teori kita mudah menganalisa kerusakan mobil karena kita sudah tahu tentang apa dasar teorinya. Oke teman-teman, mungkin begitu aja dulu yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti video ini dari awal sampai selesai.
saya ucapkan salam sukses selalu. Nanti kita akan ketemu lagi di Rayudi Channel. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Thank you.